Sebelum saya akan menjelaskan hasil analisis dari cerpen Keputusan Keliru, saya akan memaparkan sinopsis dari cerpen Keputusan Keliru. Jadi, Keputusan Keliru adalah cerpen yang menggambarkan perjalanan emosional seorang tokoh utama yang harus menghadapi konsekuensi dari keputusan yang salah yang pernah ia buat. Tokoh utama dalam cerita ini merenungkan pilihan yang telah dibuatnya dan mengalami perasaan penyesalan serta ketidakpastian tentang masa depan. Dalam perjalanan ceritanya, ia belajar dari kesalahannya dan mulai memahami pentingnya membuat keputusan dengan bijaksana agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang. Cerpen ini menggambarkan perjalanan karakter yang penuh refleksi dan pembelajaran, serta menyampaikan pesan tentang pentingnya bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis cerpen Keputusan Keliru. Yang pertama itu tema. Jadi, tema dari cerpen Keputusan Keliru yaitu penyesalan. Tema dalam cerpen ini diterangkan pada akhir cerita, di mana bukti kutipannya yaitu, "Aku sangat menyesal dengan semua yang sudah aku lakukan," ucap Yuni sambil terisak-isak. Yang kedua, amanat. Jadi, amanat cerpen mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengambil sikap yang bijak dalam menghadapi masalah yang dialami dan tidak perlu lari dari masalah. Dan hendaknya kita merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan merefleksikan diri. Yang berikutnya, sudut pandang. Jadi, dalam cerpen Keputusan Keliru menggunakan sudut pandang orang pertama, karena dalam keseluruhan isi cerpen diceritakan oleh karakter dalam cerita dan kalimat-kalimat yang diungkapkan memperjelas isi jalan cerita. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari cerpen. Nah, berikutnya latar. Yang pertama tempat. Jadi, untuk tempatnya itu di rumah Lia dan juga rumah Yuni. Bukti kutipannya di rumah Lia, yaitu beberapa bulan kemudian Hani menemuiku di rumah. Berikutnya Yuni. Sampainya di rumah Yuni, aku disambut seorang pria dan ternyata itu Alex, suaminya Yuni. Nah, untuk waktunya tidak ada keterangan waktu di dalam cerpen. Baik, yang kelima, jenis konflik. Yang ke-A, konflik pribadi. Dalam cerpen, terjadi konflik yang dialami tokoh dengan dirinya sendiri, yaitu tokoh Yuni, di mana Yuni lari dari masalah yang dialaminya. Yang ke-B, konflik antara keluarga, di mana terjadi antara Yuni dan orang tuanya. Dengan bukti kutipan, Yuni pun menjelaskan masalahnya. "Lia, aku kecewa dengan orang tuaku. Mereka tidak mempedulikan keadaanku. Mereka tidak memberiku uang untuk membayar kuliah." Yang ke-6, jenis alur, yaitu alur maju. Alur maju yang ada adalah di mana menceritakan yang disajikan bergerak maju dari awal hingga akhir dengan urutan peristiwa yang terjadi secara kronologis. Yang ke-7, perwatakan. Perwatakan tokoh dalam cerpen keseluruhannya menggunakan teknik perwatakan dramatik. Yang ke-A, contoh perwatakan yaitu tokoh Yuni. Tokoh Yuni yaitu mudah menyerah, putus asa, dan emosional. Contoh salah satu kalimat yang diungkapkan oleh tokoh yang menggambarkan wataknya yaitu, "Aku memutuskan untuk berhenti kuliah karena aku merasa hanya menjadi beban buat kedua orang tuaku," jawab Yuni. Yang ke-B, tokoh Lia. Ini memiliki watak yang baik dan perhatian.
Salah satu kalimat yang menggambarkan watak tokoh yaitu, ku coba untuk menasehatinya, walau ku sadar bahwa itu adalah masalah yang sulit. Tetapi ku yakinkan diriku untuk memberinya nasihat. Yun, setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Tetapi jangan sampai kamu hidup terus-menerus dalam kegagalanmu. Kalau kamu sudah menyadari pernah menjalani hidup yang tidak benar, tugasmu sekarang adalah memperbaikinya. Jika kamu kecewa dengan perlakuan orang tuamu yang tidak peduli denganmu, maka kamu harus bisa menjadi orang tua yang peduli dan mengerti dengan anakmu. Yang ke-C, contoh tokoh orang tua. Yang ke-C, tokoh orang tua Yuni memiliki watak yang masa bodoh. Bukti kalimat yaitu, baik yang ke-C, tokoh orang tua Yuni memiliki watak yang masa bodoh. Bukti kalimat yaitu, Yuni pun menjelaskan masalahnya. Lia, aku kecewa dengan orang tuaku. Mereka tidak memperdulikan keadaanku. Mereka tidak mau memberiku uang untuk membayar kuliah. Baik yang ke-D, tokoh Theo. Theo memiliki watak yang tidak bertanggung jawab. Bukti pacar Yuni bernama Theo. Theo kabur ke luar negeri setelah tahu Yuni mengandung anaknya. Theo tidak mau bertanggung jawab karena ia masih mau melanjutkan kuliahnya. Yang ke-8, penokohan dalam cerpen seluruhnya digambarkan melalui kata-kata dan tindakan para tokoh. Yang pertama, protagonis, yaitu Lia yang senantiasa menemani dan memberi dukungan dan nasihat kepada Yuni. Yang kedua, antagonis, yaitu orang tua Yuni dan Theo pacar Yuni. Yang ke-C, tritagonis, yaitu Alex sebagai suami Yuni. Tokoh Alex di sini rela menikahi Yuni yang ditinggal oleh mantan pacarnya yaitu Theo. Yang ke-9, tahapan alur. Oke, berikutnya tahapan alur. Jadi, tahapan alur cerpen dimulai dengan pengenalan konflik yang dialami oleh tokoh Yuni, di mana tokoh ingin berhenti kuliah dengan alasan kekecewaannya terhadap kedua orang tuanya yang tidak membiayai pendidikannya Yuni. Setelah itu, muncullah tokoh Lia yang memutuskan untuk menemui Yuni setelah beberapa bulan tidak bertemu Yuni. Dan ketika Lia bertemu dengan Yuni, Yuni telah menikah dan menjadi seorang ibu. Dan pada saat itulah Yuni menceritakan apa yang telah terjadi padanya. Nah, di akhir percakapan antara kedua tokoh Lia memberikan nasihat kepada Yuni agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, berikutnya majas. Jadi, majas yang terdapat dalam cerpen adalah majas hiperbola, yaitu majas yang melebih-lebihkan atau gaya bahasa yang menggunakan pernyataan berlebihan. Nah, untuk bukti kalimatnya sendiri yaitu Yuni menangis terisak-isak. Baik, yang berikutnya nilai-nilai. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen yaitu yang pertama nilai moral. Nilai ini ditunjukkan oleh tokoh Lia yang perhatian terhadap sahabatnya. Berikutnya nilai sosial. Nilai ini ditunjukkan oleh interaksi antar tokoh dalam cerpen. Berikutnya nilai budaya. Nilai ini ditunjukkan dengan adanya pernikahan Yuni dengan Alex. Baik, yang berikutnya nilai-nilai. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen yaitu yang pertama nilai moral. Nilai ini ditunjukkan oleh tokoh Lia yang perhatian terhadap sahabatnya. Berikutnya nilai sosial. Nilai ini ditunjukkan oleh interaksi antar tokoh dalam cerpen. Berikutnya nilai budaya. Nilai ini ditunjukkan dengan adanya pernikahan Yuni dengan Alex. Ya, dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari cerpen Keputusan Keliru. Yang pertama, kelebihan.
Kelebihan dari cerpen ini yaitu mengangkat tema atau konflik yang sering dan kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Yang kedua, kekurangan. Cerpen ini